Halo, selamat sore pemirsa, happy weekend. Apa kabar Indonesia akhir pekan kembali menyapa Anda. Kali ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga rekan saya ada Jasmine Rahmadi. Halo Celia, alhamdulillah kabar baik. Celia apa kabar? Kabar baik tentunya karena saya habis jalan-jalan loh Jasmine. Jalan-jalan kemana Sel? Jalan-jalan ke Jakarta International Convention Center. Wah, seru sekali. Ngapain tuh Sel? Di sana tuh lagi ada USS. Jadi USS itu adalah Urban Sneaker Society. Jadi di sana saya sambil cuci mata, lihat sepatu bagus. Wah, harganya diskon banget. Pasti belanja ya Celia di sana ya? Tadi sayangnya nggak belanja. Sayangnya nggak belanja. Habis ini kita belanja bareng mau? Boleh. Tapi nggak bisa Sel, sayangnya karena setelah ini saya akan liputan untuk melihat bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 2 hari yang lalu. Nanti kita juga akan hadirkan informasi tersebut. Update-nya seperti apa begitu betul, ya? Namun sebelumnya kita mulai terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia akhir pekan dengan informasi pertama, di mana ada seorang pelaku curanmor yang terpaksa dilumpuhkan polisi saat hendak dilakukan penangkapan oleh anggota Buser 77 Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku telah beraksi pemirsa di 52 lokasi yang berbeda. Inilah detik-detik saat tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pelaku curanmor di Desa Ranowea, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saat ditangkap, pelaku yang diketahui bernama April ini mencoba melawan petugas menggunakan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Usai diringkus, pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut polisi, pelaku merupakan target operasi yang sudah lama menjadi incaran petugas lantaran telah beraksi di 52 lokasi berbeda. Tersangkanya ini alias Ariel, dia melakukan aksinya itu pada tanggal 26 Oktober 2025 pukul 8 malam. Jadi modusnya itu dia lihat, pantau, gambar rumah di sekitar, kemudian dia masuki rumah tersebut dan kemudian dilihatnya ada motor dan diambil motor. Di sini pelaku kini diamankan di Mapolresta Kendari untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Pelaku dipersangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana di atas 6 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, 2 mahasiswa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dikabarkan hilang tenggelam terseret arus Sungai Cimanuk setelah mengikuti kegiatan susur Sungai Cimanuk. Dan ini pun dilakukan upaya pencarian yang dilakukan oleh warga setempat dan hingga kini belum membuahkan hasil. Iya maunya nabong mau nih, cuma uangnya wes hilang. Hal ini dikarenakan arus bawah Sungai Cimanuk masih deras. Korban pun tenggelam, yakni adalah Muhammad Lana Wiratno dan Agung, mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Awalnya 7 mahasiswa melaksanakan kegiatan pelatihan susur sungai menggunakan perahu karet. Dan saat melintas area bendung karet bangkir, perahu yang ditumpangi para mahasiswa terseret ke pusaran air. Hujan deras sejak semalam pemirsa ini mengakibatkan jembatan jalan nasional di Ciamis, Jawa Barat ambles dan longsor. Hampir setengah badan jalan ambles tergerus air. Akibatnya, arus lalu lintas di jalan nasional dari arah Ciamis menuju Cirebon, Majalengka, dan Kuningan menjadi tersendat. Warga sempat berinisiatif menutup badan jalan jembatan dan memberi batas tali agar pengguna jalan lebih berhati-hati. Arus lalu lintas kedua arah terpaksa dibuka tutup. Sementara itu pemirsa, BPBD Ciamis mencatat akibat cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa hari lalu menyebabkan banyak longsor dan banjir di 17 kecamatan, tepatnya di Kabupaten Ciamis.
Pemirsa, warga terdampak banjir bandang, tepatnya di Brebes, Jawa Tengah, ini membersihkan rumah maupun jalanan yang kotor akibat material lumpur. Pasca banjir bandang yang menerjang 2 kecamatan di Brebes, warga korban terdampak banjir di Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Sirampok melakukan bersih-bersih rumah di lingkungan masing-masing pada Minggu pagi. Warga membersihkan kotoran sampah dan lumpur dengan menggunakan berbagai alat seperti ember, sapu, dan juga alat lainnya. Tidak hanya itu, dampak dari banjir bandang hebat ini menyebabkan kerusakan parah pada jaringan pipa air milik PDAM. Akibatnya pasokan air bersih ke sejumlah wilayah di Kecamatan Sirampok dan Bumiayu kini terhenti total. Banjir bandang yang melanda 2 kecamatan di Brebes, Jawa Tengah menewaskan 2 orang akibat terseret derasnya arus air banjir. Keduanya pemirsa yakni Haikal Aldi, berusia 27 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu yang tewas akibat disetrum listrik dan terseret banjir bandang. Korban pemirsa ditemukan di bawah jembatan Sungai Kalierang oleh tim SAR. Sementara itu, korban tewas lainnya yakni Suwoyo, warga desa Igir Klanceng, Kecamatan Sirampok, yang terseret saat tengah berkebun di banjir bandang waktu itu pemirsa. Ini akibatnya meluapnya Sungai Keruh dan Sungai Kalierang ini menyebabkan ratusan rumah warga, tepatnya di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sirampok dan Kecamatan Bumiayu, terendam pada Sabtu sore. Banjir pemirsa akhirnya berangsur surut pada Sabtu malam. Warga pun usai banjir tersebut mulai membersihkan rumah maupun jalanan. Pemirsa, pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 maksud kami, ini Jakarta Utara, ini lingkungan sekolah dijaga ketat aparat dari TNI dan Polri. Ya pemirsa, dalam ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, puluhan siswa menjadi korban luka dalam peristiwa ini dan sebagian masih menjalani perawatan. Situasi terkini di lokasi kejadian, gerbang sekolah dijaga ketat dan hanya mereka yang berkepentingan diperbolehkan untuk masuk ke area sekolah. Hingga kini proses penyelidikan pun masih dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama untuk mengetahui motif dari pelaku. Puluhan siswa yang merupakan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini masih menjalani perawatan di RS Yarsi dan juga RS Islam Cempaka Putih. Mayoritas korban mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran. Sebanyak 14 siswa korban ledakan di SMA Negeri 72 masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mayoritas korban mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran. Seluruh korban yang sebelumnya dirawat di IGD saat ini telah dipindahkan ke unit rawat inap untuk mendapatkan perawatan lanjutan dan observasi intensif. Adapun 1 siswa sudah diperbolehkan pulang dan melakukan rawat jalan karena kondisinya sudah membaik. Sementara itu, 14 siswa dari 43 korban ledakan masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, serta 29 korban lainnya diperbolehkan pulang atau melakukan rawat jalan. Adapun unit psikologi kepolisian terus memberikan pendampingan dan penguatan mental untuk memulihkan trauma pasca insiden ledakan. Sebelumnya, sejumlah tokoh hadir untuk menjenguk korban ledakan, diantaranya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Adapun dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung menegaskan biaya pengobatan korban ledakan akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta hingga perawatan selesai. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan update informasi terkini pasca ledakan di SMA Negeri 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sudah ada 2 rekan kami, Naufan Zam dari TKP ledakan di SMA Negeri 72 dan juga Hafsa Syafira dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita akan ke Naufan terlebih dahulu. Naufan, saat ini di SMA Negeri 72 seperti apa kondisinya? Apakah proses belajar mengajar sudah mulai kembali dilakukan? Dan belajar mengajar belum dilaksanakan, namun bisa dikonfirmasi bahwa besok kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan, namun bukan pembahasan atau pembelajaran materi seperti biasanya. Ini lebih menekankan kepada trauma dan juga akan bersifat lebih menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran pada umumnya. Dikarenakan memang siswa masih membutuhkan pendampingan secara psikologis begitu. Kemudian kegiatan belajar mengajar juga akan dilaksanakan secara online dan akan dilakukan kurang lebih selama 3-4 hari pemirsa. Tentunya ini akan terus dievaluasi apakah selama seminggu ini akan berlangsung secara online atau bisa berlanjut, karena memang membutuhkan kesiapan dari para siswa dan juga para guru untuk bisa kembali belajar di sekolah. Untuk saat ini kondisi di sekolah masih terjaga ketat oleh Polri dan juga TNI, mengingat memang kondisi atau lingkungan di sekolah ini adalah di Kompleks TNI Angkatan Laut. Untuk akses masuk ke gedung sendiri memang hanya yang berkepentingan yang bisa masuk ke dalam gedung untuk terus dilakukan penelitian atau penyelidikan mengenai kasus ini, pemirsa. KPAI juga sempat mengunjungi, Komisioner KPAI sempat mengunjungi 2 lokasi, yaitu masjid dan juga bank sampah, dan ia menyatakan bahwa lokasi kejadian masjid sudah dirombak atau sudah diubah, di mana tidak ada polis lain lagi, dan sudah dilakukan ubahan supaya tidak ada trauma yang tersisa dari tempat tersebut. KPAI juga menyampaikan bahwasannya KPAI berfokus untuk kepada anak-anak yang menjadi korban dalam ledakan ini, dan juga akan terus melakukan pendampingan dan memastikan bahwa negara turut hadir dalam kasus ini. Ia juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, DP3 AKP DKI Jakarta, Dinas Sosial, Psikolog KPPA, HIMSI, dan Kemendikdasmen. Ia juga akan melakukan pendampingan psikologis terhadap seluruh murid yang ada di SMA ini. Sebanyak 780 anak akan dipastikan mendapatkan pendampingan psikologis, juga terhadap 42 guru yang ada di sekolah ini, di mana sebanyak 17 guru sudah dilakukan pendampingan secara psikologis. Trauma healing tidak hanya dilakukan di rumah sakit, namun juga poskonya hadir juga di sekolah untuk tetap menjaga kondisi siswa dan juga guru. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, artinya SMA Negeri 72 ini masih dijaga dengan ketat. Dari rekan Naufan Zam, kita beralih ke rekan Hafsa Syafira yang juga sudah siap mengabarkan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat sore Hafsa, bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Ada berapa korban luka yang masih dirawat di rumah sakit? Ya, selamat sore Jasmine, Sally, dan juga pemirsa. Dari 96 korban akibat ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini memang disebar ke 3 rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kemudian Rumah Sakit Yasri, dan juga Rumah Sakit Pertamina Jaya. Untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, tadi sudah dijelaskan begitu oleh Menteri Sosial yang memang baru saja mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, yang mana dijelaskan bahwa sebanyak 46 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini sudah sebanyak 13 korban menjalani perawatan, dan 11 korban ini sudah berada di unit rawat inap, 1 berada di ICU, dan juga 1 lainnya berada di HCU. Artinya dari 43 korban ini sudah sebanyak 33 korban yang awalnya dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini sudah bisa pulang atau melakukan rawat jalan. Dan memang tadi dapat kami informasikan bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Barat, yang juga didampingi oleh komisaris dari KPAI, yakni Diah Pratiwi. Dan kemudian dari hasil jenguknya kepada para korban yang berada di rumah sakit ini, diketahui bahwa
kondisi korban ini memang masih beberapa berada di rumah sakit yang mana masih melakukan perawatan secara intensif dan lainnya ini sudah bisa dinyatakan pulang atau melakukan rawat jalan. Dan juga terkonfirmasi Celia, Jasmine dan juga pemirsa bahwa mayoritas kondisi korban yang berada di rumah sakit ini dalam keadaan gangguan pendengaran yang mana tidak bisa mendengar secara utuh ataupun telinga yang berdengung dari kiri dan juga dari telinga kanan, ataupun juga adanya luka bakar yang menjalar di tubuh dan juga di mukanya. Adapun juga tadi sudah dapat dikonfirmasi bahwa dari RSI Cempaka Putih ini sudah melakukan operasi kepada 5 korban yang mana melakukan operasi pada luka bakar berat yang dilakukan pada kemarin. Dan tadi juga dinyatakan oleh Saifullah Yusuf di mana adanya bantuan yang juga diberikan, yakni adanya perlindungan dan jaminan sosial kepada para korban, kemudian rehabilitasi medis dan juga sosial serta asesmen kepada korban untuk memberikan bantuan apa yang paling diperlukan oleh korban dan juga keluarga korban. Dan untuk selanjutnya ini rencananya Wakil Gubernur Rano Karno ini juga akan datang atau menyambangi RSI Cempaka Putih untuk kemudian menjenguk para korban yang ada di RSI Cempaka Putih. Dan artinya Celia, Jasmine dan juga pemirsa, dari 96 korban yang merupakan korban ledakan di SMN 72 ini dapat kami simpulkan bahwa 27 korban masih dirawat di 3 rumah sakit dan 69 lainnya sudah dapat pulang atau melakukan rawat jalan. Demikian. Baik, sudah ada beberapa korban begitu ya yang sudah melakukan rawat jalan. Terima kasih Hafsah Safira, dan juga sebelumnya ada Naufan Zam bahwa nanti hari Senin besok sudah bisa dilakukan proses belajar mengajar kembali, lebih khusus untuk trauma healing di SMA Negeri 72 Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ini viral di media sosial, pengemudi mobil yang bertindak arogan melawan arah sambil menyalakan strobo. Saat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Di segmen kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi viral dari beragam daerah untuk Anda. Kali ini pemirsa, ketertiban berlalu lintas di wilayah Jakarta ini terbilang masih rendah. Bukan hanya pengendara sepeda motor yang kemudian doyan lawan arus, mobil pun ikut-ikutan tak tertib. Salah satunya terlihat di Pluit, Jakarta Utara, pemirsa, di mana tak cuma lawan arus, pengemudi mobil itu juga memamerkan arogansi kepada pengendara mobil lain yang menegurnya. Iya, aduin Pak. Kalau Anda mengira malam menjelang akhir pekan Anda sudah ruwet, coba bayangkan bila Anda bertemu pengemudi mobil dengan modelan seperti ini. Sudahlah lawan arus, ditegur pun tak terima. Ia malah memainkan lampu strobo dan sirine meski plat mobilnya bukan mobil khusus yang diizinkan menggunakan strobo dan sirine. Plat biasa? Ini 2 arah, Pak. Aduin aja. Enggak, pokoknya gue gak mau jalan. Untungnya, 2 perempuan dalam mobil yang jalannya hendak direbut oleh pengendara mobil arogan itu tetap bertahan. Akhirnya setelah mencoba untuk keras kepala, si pengemudi arogan melanjutkan perjalanannya dengan masuk ke jalur yang memang diperuntukkan untuknya. Tapi, untuk menutup malunya karena sudah salah tapi malah galak, si pengemudi arogan dengan plat nomor B1009BP ini malah meneriakkan cacian kepada 2 perempuan yang sudah mempertahankan hak jalannya. Hei, pinggir! Mantap. Yang salah siapa? Iyalah. Moga-moga kasus yang diunggah di media sosial ini jadi perhatian kepolisian ya. Sudah saatnya pelanggaran-pelanggaran seperti ini dihentikan. Karena ketertiban berlalu lintas menjadi salah satu indikasi tingkat kepatuhan hukum suatu negara. Hei, pinggir! Pencurian menggunakan senjata api, pemirsa, terjadi di Jakarta Timur pada tepatnya hari Sabtu dini hari. Pelaku penembak korban, pemirsa, hingga tewas.
Pencurian menggunakan senjata api ini terjadi di Kampung Baru, Jalan Pelajar, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang, 1 orang berjaga di motor, dan 1 temannya beraksi mencuri motor warga. Petugas Hansip dan warga yang mengetahui aksi pelaku berusaha menangkap para pelaku. Namun kedua pelaku melawan, bahkan 1 pelaku menembakkan senjata api yang dibawa ke petugas Hansip. Petugas Hansip tewas di tempat dengan luka tembak di perut, sementara 1 warga yang ikut menangkap pencuri selamat. Dia tertembak dia waktu merebut. Mau nangkap, mau meringkus rencananya mungkin. Dia kan keamanan sana itu. Dia ketembak oleh siapa tuh, Pak? Pelaku. Ya, pelaku apa tuh? Pelaku pencurian motor. Oh, gitu. Polres Jakarta Timur masih menyelidiki identitas 2 pelaku pencurian yang melarikan diri. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau biasa dikenal dengan Gus Ipul ini mengunjungi keluarga petugas Hansip yang tewas ditembak saat menggagalkan aksi pencurian motor di Cakung Barat, Jakarta Timur. Gus Ipul datang untuk melayat dan memberikan penguatan moral kepada keluarga almarhum AS, petugas Hansip yang gugur saat menjaga lingkungan. Dalam kunjungannya, Kementerian Sosial pun menyerahkan santunan kepada pihak keluarga serta menjamin pendampingan bagi sanak keluarga dan rekan sesama Hansip yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Gus Ipul pun menyampaikan duka mendalam kepada adik dan ayah angkat korban dan ia menyebut pengorbanan AS adalah bentuk nyata kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Saya datang ke sini terus terang aja ingin berbelasungkawa dan sekaligus ingin berdoa bersama keluarga, mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Pemirsa, balita berusia 4 tahun di Makassar yang sempat nyatakan hilang akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat dan baik. Saat lagi informasinya di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa. Bilkis Ramadhani, balita berusia 4 tahun yang sempat dinyatakan hilang hampir kurang lebih sepekan ini pemirsa, akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat dan juga baik. Pencarian Bilkis akhirnya berbuah manis hingga akhirnya ditemukan di Jambi. Seluruh keluarga Bilkis di Rapocini, Makassar pun menyambut haru kabar itu. Tangis bahagia mereka pecah setelah pihak polisian melakukan panggilan video dan memperlihatkan Bilkis dalam kondisi yang baik-baik saja. Ayah Bilkis pun terlihat terharu dan memilih belum memberikan pernyataan. Apalagi kala itu pihak polisian menyampaikan bahwa mereka saat ini tengah dalam perjalanan menuju Makassar. Polrestabes Makassar pun membenarkan penemuan tersebut dan akan menyampaikan keterangan resmi terkait kronologi dan proses penangkapan pelaku Senin besok. Balkis, Mama Balkis. Ini semua rindu sama Balkis. Nah. Sampaikan Balkis, suruh ikut sama Om. Ikut Aparat kepolisian ini berhasil meringkus komplotan yang melakukan penculikan terhadap Bilkis yang sempat menghebohkan warga Kota Makassar. Ironisnya pemirsa, diketahui pelaku yang merupakan eksekutor ini menjual korban seharga 3 juta rupiah.
Aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Panakukang berhasil meringkus pelaku utama penculikan seorang anak bernama Bilkis di Makassar. Sang eksekutor ditangkap di rumahnya di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual bocah 4 tahun itu seharga 3 juta rupiah. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Tapi dia minta sendiri. Petugas kemudian melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan 2 pelaku lainnya di Kabupaten Merangin, Jambi. Kini korban Bilkis berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan telah dibawa kembali oleh aparat kepolisian ke Makassar untuk diserahkan kepada keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Baik, kalau kita lihat tadi eksekutor menjual sang anak itu 3 juta rupiah. Sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan, ini dari Makassar kemudian dibawa dan ditemukan di Jambi. Apalagi ini Bilkis juga masih anak-anak, masih di bawah umur, dan tentunya kita juga berharap bahwa kasus serupa seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya, karena tentunya ini akan juga berpengaruh terhadap mental Bilkis ya, Sel? Betul, nanti kita akan coba dalami ya, kira-kira bagaimana kemudian respon dari keluarga, bagaimana kemudian ketika pertama kali bertemu dengan Bilkis, ini juga mengkhawatirkan begitu ya. Mungkin bukan Bilkis saja, mungkin di luar sana juga beberapa anak juga pernah mengalami hal yang sama begitu. Seperti ini. Ini juga menjadi perhatian ya, supaya nanti orang tua bisa menjaga ketat mungkin anaknya. Kita juga turut bahagia saat ini Bilkis sudah bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Nanti juga kita akan bertanya-tanya sedikit ya kepada ayah dari Bilkis untuk mengetahui bagaimana momen reuni mereka ini. Namun tentunya ini juga diharapkan ya, Sel, bisa jadi pelajaran ke depannya untuk orang tua yang mungkin bisa jadi lebih memperhatikan kondisi anaknya. Dan juga pemirsa, saat ini kita langsung terhubung bersama dengan ayah Bilkis, karena kemarin Bilkis ini sempat hilang. Bayi balita berusia 4 tahun nyatakan hilang kurang lebih sekitar sepekan pemirsa, dan ditemukan dalam kondisi yang selamat. Saat ini sudah bergabung dengan kami yakni Pak Dimas, ayah dari Bilkis. Halo Pak Dimas, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Baik. Alhamdulillah ya Pak, Bilkis saat ini sudah di pangkuan keluarga, sudah kembali bertemu dengan Bapak dan juga Ibu. Dan kami ingin tahu Pak, bagaimana kemudian respon pertama keluarga ketika pertama kali mendengar kalau Bilkis ditemukan di Jambi? Senang sekali Mbak. Alhamdulillah kami dari keluarga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Allah, semua pemirsa dan Polri dan semua jajarannya bersyukur anak kami kembali dengan selamat ya Allah. Iya, Alhamdulillah Pak, kami juga turut bahagia mendengarnya. Lalu mungkin bisa diceritakan sedikit Pak kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia akhir pekan, bagaimana momen pertama kali saat Bapak ini bertemu kembali dengan Bilkis? Senang, haru, sedih, bahagia. Ya, Mas. Di balik musibah ini ada hikmahnya yang semua kita jalani ya Mbak. Syukuri semua ya Mbak. Baik, Pak Dimas, ini kan Bilkis sempat hilang waktu itu selama sepekan. Kondisi Bilkis saat ini seperti apa Pak? Kondisi fisiknya, kemudian mentalnya, bisa diceritakan Pak? Alhamdulillah sehat, walafiat, bisa ketawa-ketawa, sering biasa-biasa aja Mbaknya. Anaknya saat ini Bilkis sudah happy tentunya ya Pak, sudah bisa ketawa-ketawa lagi. Seperti biasa. Alhamdulillah. Ya. Tapi ketika pertama kali Bilkis ini bertemu dengan Bapak, apakah Bilkis dalam keadaan sedih, begitu menangis begitu, dan mungkin sempat curhat kepada Bapak apa saja yang dialami dalam sepekan terakhir? Ya bilang aja dia Papa,
ya kayak agak-agak nangis sedikit lah gitu. Oke, baik Pak. Tapi setelah bertemu dengan Bilqis, apakah mungkin ada check up mungkin yang dilakukan terhadap Bilqis, mungkin dibawa ke rumah sakit untuk dicek lagi lebih lanjut atau seperti apa Pak? Adakah upaya tersebut? Ya, ada tadi pihak dari Polrestabes memeriksa anak kami mulai dari atas ke bawah, sama dia periksa semua. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Lalu Bilqis juga sempat cerita nggak sih Pak, dalam sepekan terakhir itu apa saja sih yang dialami Bilqis selama menghilang? Dia bilang aja makan apa nak, mie sama apa ya, kayak makan makanan instan lah, begitu, cemilan, itu aja Mbak. Baik, pastinya saat ini Bilqis sudah lebih bahagia ya, sudah lebih tenang bersama dengan Bapak dan juga Ibu sama Pak Dimas. Pak Dimas, dalam sepekan pasti berat ya Pak bersama dengan keluarga untuk menghadapi kondisi tersebut. Bapak bisa ceritakan mungkin sedikit apa yang paling berat Pak ketika kehilangan sang anak? Paling beratnya itu waktu antar pulang Pak, istilahnya melewati Makassar, terus kabarnya tidak ada simpang siur, saya kadang pusing, stres, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Dimas ceritanya. Sekali lagi kami juga turut bahagia Pak Dimas sudah bisa kembali berkumpul dengan Bilqis, dan tentunya seperti yang tadi kita sampaikan ya Sel, kita berharap bahwa kejadian serupa ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Terima kasih banyak Pak Dimas. Amin, amin. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda, di mana Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini kembali melakukan penertiban aktivitas tambang timah ilegal di kawasan hutan lindung, tepatnya di Desa Nadi 4 dan Desa Sarang Ikan, Bangka Belitung. Lahan seluas 315,48 hektar berhasil ditertibkan karena tidak memiliki izin resmi. Dan tidak hanya lahan pemirsa, Satgas PKH pun juga berhasil mengamankan sejumlah alat berat, diantaranya 12 eskavator dan 2 bulldozer lengkap dengan mesin genset dan juga perlengkapan operator lainnya. Kegiatan penambangan tanpa izin tersebut menyebabkan kerusakan lahan dan berpotensi menciptakan kerugian negara hingga 12,9 triliun rupiah. Dan Satgas PKH pun, Majen Febriel mengatakan akan memberikan sanksi administrasi kepada pelaku tambang ilegal sesuai yang diatur dalam Perpres nomor 5. Sejauh ini tidak ada kendala karena kami bersyukur aparat kewilayahan, dalam hal ini unsur kewilayahan baik TNI, Polri, dari kementerian, dari dinas, pemerintah daerah ini betul-betul mensupport, memberikan bantuan informasi, dukungan sehingga kegiatan penertiban ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tanpa ada kendala. Pak, jika ditotalkan dari penertiban lahan ini 315.000 hektar begitu, kira-kira kerugian negara diperkirakan sampai berapa Pak? Dari 315 hektar ada potensi kerugian negara baik dari aspek penambangan itu sendiri dan kerusakan lingkungan itu diperkirakan sebesar 12,9 triliun. Ya, ini akan dilakukan asesmen lebih mendalam untuk mengetahui kerugian secara pasti. Namun asesmen awal yang dilakukan itu dampak dari kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan dalam kawasan hutan ini itu berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 12,9 triliun. Pemirsa, apa kabar Indonesia akhir pekan akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Nah, ini kabar untuk Jasmine dan juga pemirsa nih. Ternyata warga Inggris ini udah bisa nyobain makan jengkol dan juga petai. Di London? Di London. Kok bisa sih, Sel? Di mana kira-kira ini mereka bisa mencicipi petai dan jengkol? Nah, semuanya ini digelar oleh Kementerian Pariwisata di acara yang bertajuk Indonesia Beyond Flavor. Nah, lalu di mana sih, Sel, warga Inggris ini bisa mencicipi jengkol dan petai? Itu kan pertanyaan kita tadi ya. Tak lain dan tak bukan di restoran Toba yang berlokasi di jantung kota London. Warga London diajak mencicipi rasa khas Indonesia ini yang aromanya tercium di tiap sudut restoran. Dan tak cuma jengkol dan petai nih pemirsa, cita rasa nasi liwet, kerupuk, dan sambal pedas pun juga bisa dinikmati 40 tamu ajang ini. Saya kalau lagi di London kayaknya pengen juga deh ke sana. Pengen cicipin juga, Sel? Iya, karena kan kalau kita di luar negeri tuh biasanya kita kangen masakan rumah. Iya. Kalau homesick itu pasti yang pertama dicari adalah makanan Indonesia. Walaupun kadang sulit ya untuk mencari masakan khas Indonesia di luar negeri, makanya ini seru sekali nih ada acara ini, ada pameran ini agar bisa mencicipi masakan Indonesia. Gastronomi event kita, kemarin kita undang KOL dan jurnalis untuk datang mencoba 17 restoran, tapi bukan hanya restoran fine dining aja, kita ajak mereka ke pasar, farm to table, kita ajak melihat farmers kita, karena gastronomi ini bisa meningkatkan perputaran ekonomi ya, karena melibatkan petani, nelayan, peternak, dan banyak ekosistemnya luas sekali. Jadi untuk meningkatkan perputaran ekonomi, gastronomi atau F&B business itu terpenting ya. Pemirsa, dari Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Subang terus bergerak maju melalui berbagai program inovatif dalam pelayanan publik dan ekonomi kreatif. Kategori Innovation Public Services, inovasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi kreatif. Pemkab Subang meraih penghargaan dalam kategori Innovation Public Service. Penghargaan ini diberikan atas inovasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi kreatif. Program seperti Jalan Leucir, Sabah Desa, menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada TV One yang hari ini sudah memberikan anugerah penghargaan kepada Kabupaten Subang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi saya dan seluruh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat bahwa penghargaan ini saya berikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Bagi saya pondasi awal sebuah daerah untuk maju yaitu bagaimana infrastrukturnya harus baik. Sehingga di tahun ini saya mengintervensi yang biasanya tiap tahun anggaran untuk infrastruktur hanya 50 miliar. Di tahun ini saya genjot di 250 miliar sehingga bisa menyelesaikan 85 km ruas jalan yang ada di Kabupaten Subang. Alhamdulillah di samping itu juga kita ada Subang Fest yang kita laksanakan hampir setiap bulan di akhir bulan hari Sabtu. Itu untuk memutar roda perekonomian ekonomi kreatif di Kabupaten Subang, dan juga Sabah Desa tiap tahun depan akan kita genjot lagi sambil kita melihat jalan yang tahun ini kita sudah selesai, tahun depan akan kita lecirkan lagi, dan yang belum selesai kita lecirkan di tahun depan kayak gitu. Melalui pendekatan partisipatif, pemerintah hadir lebih dekat untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi lapangan secara langsung. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, membangun Subang yang maju, kreatif, dan berdaya saing. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda. Dalam rangka memperingati HUT ke-14, Partai Nasdem ini menggelar Fun Walk yang berlokasi di DPP Partai Nasdem Jakarta. Ya, dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ribuan peserta nampak antusias mengikuti Fun Walk berjarak 3,6 km. Start dan finish Fun Walk dimulai dari depan gedung DPP Partai Nasdem.
dan usai fun walk, peserta melanjutkan dengan menyantap sarapan bersama. Selain itu, panitia juga menyiapkan berbagai door prize dengan mobil sebagai hadiah utama. Kegiatan ini pun menjadi momen untuk meningkatkan keakraban dan juga semangat hidup sehat bersama masyarakat. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena Apa Kabar Indonesia akhir pekan akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa. Sebanyak 700 petugas gabungan ini kembali melakukan penggerebekan, tepatnya di Kampung Bahari yang dikenal sebagai sarang narkoba di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, dalam operasi tersebut, petugas terpaksa melepas tembakan gas air mata karena mendapat perlawanan dari warga sekitar. Sebanyak 700 petugas gabungan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Brimopolda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Utara kembali melakukan penggerebekan di Kampung Bahari yang dikenal sebagai sarang narkoba di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan ini, petugas terpaksa menembakkan gas air mata karena mendapat perlawanan dari warga sekitar yang menyerang dengan menggunakan batu serta petasan. Bongnya bikinan semua ini. Petugas berhasil mengamankan 9 orang terduga penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti narkoba 89 kg sabu, 91 gram ganja, 159 butir ekstasi, dan uang tunai 1,4 miliar rupiah serta uang palsu sebanyak 5,5 juta rupiah. Petugas juga mengamankan 2 motor sport mewah serta berangkas besar yang berisi 7 pucuk senjata api, 2 pucuk senapan airgun, 6 pucuk airsoft gun, 5 batang emas seberat 500 gram, dan gelang serta cincin perhiasan sebanyak 14 buah. Dan saat ini dari Direktorat Penindakan Pengejaran telah melakukan pengejaran yang kita duga bandar, dan sudah kita ketahui identitas pelakunya, dan bandar ini telah kita lakukan pengejaran. Dan kami mohon doanya semoga bandar ini dapat kita tangkap dan kita proses secara hukum untuk kita ungkap lagi sindikat-sindikat lainnya. Operasi ini bertujuan untuk memberantas jaringan narkoba di wilayah rawan, meski bandar besar yang sudah diketahui identitasnya hingga kini masih dalam pengejaran. Agak maju. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Paling belakang, jaga. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Jasmine Rahmadi, wakil kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa dan happy weekend.